Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki napa gaya bahsul masail mawon. Terus masalah tolak itu wilayahnya Zaud. Nah, pengganti tolak itu khulu. Kalau di Indonesia itu rafa. Jadi kalau yang komplain itu perempuan, misalnya yang lanang, yang lelaki itu mengecewakan, kalau pun pesen tentang Mas Edi bahwa musyawarah yang di wilayah Pati Kidul ini diusahakan bahsul masail sing dadi solusi. Belum nanti di Mangkelowong Pati, dedaman di saiki. Niki cerita di Mangkelowong Pati, tapi ya ora sampean jelas. Tanggamu yang jelas. Nanti yang Pati soal tengen kulon itu jam 5:04 mesurup Pak wae setan dorong Jawa Sandiolo. Kalau kan kiai nak mesurup itu semua tasbih eling pangeran lah. Soal itu dia ganteng dia ganteng lah. Ini penting kata ganteng. Enggak nak elek pegatan kan wajar sehingga cerita nggak tangklet. Terus kalau ada orang bilang lasti bisa jadi bahasa Jawa lah, itu seorang bujuku itu tolak ndak, kamu sudah ndak istri saya, itu tolak ndak. Nah, terus kalau kan makanya ini kan sering terjadi, misalnya lelaki marah, itu seorang bujuku sama dia oleh percaya aku nggak bahasa masalahnya ya oleh ini bebas ya. Kalau harus takut yang ngalamin itu sinten, yang ngalamin itu siapa, sama kenal orangnya, kenal terus telepon tak omongannya mau betul usah, sampai beberapa kali bilang betul usah, akhirnya gue ngamuk sama mulai wae ini surup-surup wae setan teman-teman. Kalau itu betul Quran maksudnya mesti mandi sampai mulai wae untuk ngamuk dengan cerita dia pulang suatu saat tanya lagi, lalu saya tetap jawabnya gitu, orangnya siapa, tak teleponnya. Nah maksud kula nak sampean dadi faqih betul, telepon ini penting karena lasti bizaujati itu kinayatut tolak. Maka kita bisa menjawab itu waqa'at tolak amla itu nunggu konfirmasi sama ya lafidut tolak tadi yang melapatkan tolak tadi. Tapi dia tidak mau telepon, padahal mau tidak mau menjawab ya benda itu terserah apa yang melapatkan tadi. Ternyata suatu saat dia tuh ngaku kalau itu dia. Aku sempat mangkel ini sepurane tenan, oh dasar orang Pati. Sajane keliru. Kayak mesti orang Pati ngono. Maksudnya lu yang bulet ya akeh, maksudnya. Bulet ya akeh iku ya akeh. Aku ora bulet ya nggih kathah lah. Sing gitu ya rembang ya doa ini bab-babnya. Nah, kalau niku ya semono kiai terjawab itu mamang. Singkat cerita tak cari-cari lagi. Nah, ini kita termasuk barokah kitab I'anatul Thalibin yang sampai jaluk sanad ya gampang sekali karena misalnya ma'ruf lah. Mas Edi kalau ini Mas Rozak ini riyen sendirian ya nyupiri lami ya kabeh muridnya Mbah Mun, sebagian besar kita muridnya Mbah Mun. Mbah Mun sing paling gampang nggih nate ngaos Mbah Zubair paling ma'ruf niku diantaranya ngaos Mbah Fakih Mas Kumambang. Nah di Fakih niki dulu riyen bareng-bareng Mbah Hasyim ngaos teng Mbah Mahfud Budi Termas teng Mekah ngaos ya. Islam Mbah Mahfud Termas niku beliau umur 15 tahun niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Jadi yulazimuhu muddata khamsata asyara sanatan. Terus umur 15 tahun kila ngantos 20 tahun wa kila ngantos 29 tahun. Walhasil ngaos lami sekali. Sing disepakati ya 10 tahun nih. 10 tahun sampai alim. Jadi nak 10 tahun sampai goblok itu ada orang efek. Tambah goblok. Ini 10 tahun sampai alim. Nah, Mbah Mahfud niki orang yang mulazamah sama Sayyid Abi Bakar napa? Sato, Sayyid. Terus misalnya berarti kula Mas Edi sedanten lah, jenengan sedanten Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar napa? Sato. Berarti jenengan itu tokoh sabiah. Sampeyan nganggep Edi itu guru yang kamu menguntungkan. Tapi untung aku ya, mergo ana salah, ada kena kelangan 1 juta kula. Ada kula melanggar 5 juta. Itu nak 5 lembar kan paling 5 lembar sebar 5 juta. Aduh, berarti mboten tenanan kula. Kula nak mbek tak hormati temen. Mboten main-main. Duit temen aku 5 juta. Yakin tak ada sampai itu. Lalu nak ngomong, saya ini malaikat ya sembrono. Bodoh ini dosa, benar bodoh ini latihan, tapi dosa.
bodoni kiai tenan malah rapat itu sakjane sebahagia, nek dibodoni ra mangkel. Iya, bodoni mbah ngono kan wong sebahagia, dibodoni ku ra mangkel. Bodoni kiai latihan mangkel tenan kan. Iku arep-arep sak juta kok ora kasil. Ya mbah mun wis ra butuh dhuwit, sak juta lho cara bodoni wae wis gak kerasa tenang ae. Mulane bojone sampean nek dijanjeni mangkel, mergo bahagia iki dijanjeni bakso jebule ra ditukono mangkel tenan. Nek bojo kula ora mangkel yang jajane kulkas pirang-pirang wae. Ora sido liyane akeh. Nek bojone Edi dijanjeni ra sido mangkel tenan. Nang omanane kok janji tok. Jadi ada bodoni wong mapan, mereka gampang nyepuro. Ke atine legowo. Ibarat tukaran bagi aja nak kiai mapan, gampang nyepuro. Nek ora mapan tukaran go kegiatan lho, ribet. Ora mapan kegiatan. Nah, tak terus malih. Termasuk kinayah niku kata-kata lasti bisa jadi. Akhirnya kula golek. Dari kitab-kitab Fathul Mu'in niku memang di antara yang dikatakan apa? Kinayah. Niku adalah kata-kata kamu itu tidak istri saya. Itu kinayah. Artinya kinayah kalau dia niat itu tolak. Sama lagi ya. Kalau dia itu niat itu tolak, maka yang menjadi tolak. Kalau niat bahwa perilaku kamu itu tidak perilaku seorang istri, maka itu termasuk kinayatut tolak. Nah sehingga ketika tadi cerita orang Pati tadi, tak tanya, lu itu orangnya siapa? Tak teleponnya, maksud saya tak teleponnya dengan tak telepon kan terkonfirmasi niatnya itu apa? Dia rakyat susu lagi ngaku niku kuwe. Ribet. Niki cerita problem tolak ya. Terus ada lagi khilaf masalah lafaz saroh atau siroh, lafaz-lafaz yang di kitab terkenal. Salah lagi lafaz-lafaz yang di kitab itu terkenal, tapi di level keseharian tidak terkenal. Terus ketiga masalah takkid. Ini kudu dimusyawarah takkid atau taksis atau menambah. Bahasa Arab itu ya agak angel. Misalnya kamu marah sama istri, bilang tolak tuki itu bisa satu, bisa tiga. Karena kata tolak tuki kedua itu potensi takkid. Kalau gue ngerti nak bojomu rodok kopok, sebenarnya kopok tenan menurut. Terus mangkau diulang, maka pengulangan ini tidak insya'ut tolak tapi takkid. Takkid itu mentaukiti kata pertama. Itu bab-bab yang jenengan harus diskusikan, karena jangan kira kinayatut tolak itu hanya di iqa'ut tolaknya saja, tapi jumlah tolak sendiri itu bisa tadi, karena bilang tolak tuki itu kan bisa niatnya semuanya insya'ut tolak, memang mewujudkan tolak berarti bain karena melafadzkan 3 tolak berapa? 3 kali. Tapi bisa saja dia melafadzkan kedua itu mergo tak bojone rapate ngomongno, misalnya kayak muni tolak tuki sik duwe anan sik dolanan. Wong goblok tolak tuki wis sik duwe anan. Ini kan bisa saja kamu isma mendengarkan dia supaya dengar, atau memang kamu saking mangkele kurang seru tolak pisan pindho sama ben sing seru itu kan telu. Nah ini bisa juga diperdebatkan. Nah yang terakhir dari sekian yang harus sampai Rasul Masail itu masalah khulu atau rafa. Problem. Saya punya banyak cerita di Jogja, di kota-kota yang semua anakku nakal. Ini cerita LSM ya, saya akan punya banyak kawan LSM. Banyak wong lanangku sange nakale, nyun sewu tidak sekedar tidak nafakoi. Bahkan si istri yang Afifah tadi, kadang-kadang itu nyun sewu dikon nemoni wong lanang, dikon macam-macam lah. Itu kan menyiksa betul. Makanya babul khul'i itu harus kita buka selebar-lebarnya untuk jenis kasus seperti ini. Dulu di antara yang ngaji saya itu cucu Mbah Zubair, namanya Gus Ahyad. Banyaklah cucu Mbah Zubair yang sering diskusi sama saya. Tak peseni supaya membuka kitabul khul'i seluas-luasnya. Dan supaya hakim, saya juga sering pesan ke hakim agama, supaya di bab-bab seperti ini dipermudah talaknya. Karena kan kasihan kan. Saya juga pernah nangani perempuan yang ingin tobat dari bojone bandar narkoba, yang dia tugasnya disuruh medarkan apa? Narkoba. Jadi ini kan masalah-masalah yang dulu fikih itu nggak bayangkan ada orang nakal
Karena kali sampean kan paling banter gak nafakoi. Luwe para menar, para warisane mertua itu kan nakal-nakal ringan lah, masih manusiawi lah. Mungkin rantuk warisan ya sopo, masih ya nakal tapi masih bisa dibela lah. Maksudnya dianggap normal lah. Kalau ngelasem mau manggil padi, kalau ngomong gak ada yang wedo itu cara fikih masalah kan. Maksudnya kan ari jalu kawamun alam. Nisa, tapi jawab dibutuhkan Gus. Itu kejahatan khilaf. Khilaf itu khilaf ngakali hukum lah. Dan salah ana gunane juga kumpulan fatul mu'in terus dadine ngene iki. Itu tak politik gitu. Nah, karena kalau gitu kita tidak membuka babul khul'i karena perempuan itu sudah tidak punya otoritas menceraikan. Jadi saya mohon sama Mas Edi, Mas Weda, semua tadi yang ngaji, Kang Imron semuanya lah. Perempuan ini kadang tidak punya hak talak. Dan kadang dia korban. Tadi punya lelaki yang sayyul khuluq, ya sayyul khuluq, dan bahkan pada titik sampai sing istri suruh ngedarkan apa? Narkoba atau disuruh menjamu lelaki. Kalau dia afifah kan tersiksa betul. Nah ini kita harus buka babul khul'i seluas-luasnya. Dan kita sebagai orang Indonesia karena itu wilayahnya nanti di hakim, kita itu mendorong hakim-hakim agama ini mempermudah tolak. Kan kasihan. Bayangkan kalau itu anak jenengan, putri jenengan punya suami yang enggak bener, dirabekno wong saleh cek bojone wong ora dirabekno. Keterkungkungannya itu bukan ekonomi. Kalau ekonomi dunia sepele lah. Ini urusannya hukum. Itu yang ekstrim. Misalnya yang agak ada ekstrim, ya betul hanya disuruh menjajakan barang atau apa di pasar masih normal. Tapi keluarga dimuru'ah. Jadi jenis untuk orang awam nggak masalah, tapi untuk jenis di muru'ah itu masalah dari keluarga yang gawil muru'at. Misalnya butuh kiai, tangan anak kiai, terus dia wong lanang sing nyun sewu untuk rentene, terus kon nari bang didel ning pasar, itu kan ya sakit. Nah, hal seperti ini saya memang sengaja nih gitu ya dengan saya itu sinau fikih terbesar, terbanyak dan terbesar paling dahsyat itu bab khulu di MUN. Saya sering musyawarah sama Besofur, sama putra-putranya Mbak Mun sampai era cucu-cucu Basibar yang lain. Karena bab khulu ini setelah hak perempuan tadi itu harus kita jaga, itu memang kasihan tadi. Ya jadi saya mohon nanti di beberapa fasul masail yang ringan saja lah, yang di padi itu bab khulu itu diperluas. Karena bandingannya gini, saya punya kitab fiqhun nikah namanya. Itu mengadopsi mazhab macam-macam. Alasannya jika nikah itu bandingannya sifah, maka kita harus membuka pintu seluas-luasnya meskipun tahu dhaif untuk membuka pintu nikah. Kalau bandingannya sifah, bandingannya zina. Tapi kalau melihat kaidah yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, kalau urusan menghalalkan yang satu itu harus ikhtiyat ikhtiyatnya. Yang ketentuan ikhtiyat itu hati-hati tidak diterapkan ke ketentuan yang lain. Jadi dalam bahasa fikih masyhur yuhtatu fil abdo malah yuhtatu fil ghairiha, bahwa masalah buduk, masalah barangnya perempuan itu untuk menjadi halal itu hukumnya dibuat sedemikian ekstrim dibanding ketentuan-ketentuan yang lain, sehingga harus ada wali, ada sahid, walinya juga harus adil, sahidnya adil gini-gini. Tapi itu memakan dua masalah. Cara bahasa enggak itu besok bermata dua. Kalau terlalu syarat ini ketat, jangan-jangan malah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi nanti dagangnya tidak sah. Jadi akhirnya ulama berdebat, yang satu suka ikhtiyat, tapi itu resikonya kalau nggak terpenuhi malah nikah ini tidak sah. Makanya di UN diterangkan, nggak usahlah wali disyaratkan adil, nggak usahlah saya disyaratkan adil. Sementing nikah itu di depan umum. Yang zaman Nabi Sugeng itu nak ngendikan alinu hadan nikah. Yang penting nikah itu dimaklumatkan. Makanya kata Imam Malik, nikah itu tidak perlu saksi, tapi butuh iklan. Jadi sebenarnya sama madzhab Malik dan Syafi'i. Syafi'i mengatakan saksi juga bukti iklan, dimaklumatkan. Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, tapi mensyaratkan iklan. Kaliannya dilakukan di depan apa? Umum.
Tapi lagi-lagi saya pertanyaannya gini, sekarang yang banyak jadi korban itu perempuan. Sementara dia tidak punya wilayah apa? Tolak. Nah maka kita sebagai kiai harus mendorong supaya gimana hak fasah itu, ya hak apa? Fasah atau hulu atau apalah atau rafa itu dipermudah. Ya saya beri beberapa contoh yang bab faskun nikah. Saya baca di kitab Tauseh halaman 358. Sampai dengarin aja ini, tapi ini Sarah Mu'in sama. Jadi Fathul Mu'in itu nulisnya di faskun nikah itu luas sekali. Di antaranya itu begini, saya baca aja sampai dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang masalah nafkah, perempuan terlantar tidak dapat nafkah dari apa? Suaminya. Wana qala terusnya wa qala fi akhiri wa afta fi ma qala jam'un mutaakhiril Yaman wa qala al-alama al-muhaqqiq at-Badawi fi fatawihi walladziina ikhtaruhu tab'an a'immatil muhaqqiqin annahu idza lam yakun lahu malun kama sabaqa laha al-fasxu. Jadi sekedar sing lanang kere ra iso diarep arep niku pun angsal fasah. Jadi bojone Mas Edin pun angsal fasah. Mulane kalau mikir butuh kunci mobil dan ngene. Mergo sekali lam yakun lahu malun niku laha al-fasxu. Wa in kana ghairul madhhab khilafahu liqouli ta'ala wa ma ja'ala alim fiddin min haras. Terus li anna madarul fasxi alal idrar wa la syakka anna ad-darar mawjudun fiha idza lam yumkin al-wusul ila nafaqah. Jadi kalau perempuan itu boleh boleh fasxu hanya karena at-tadarrur bin nafaqah. Kayak apa kalau dia tersiksa karena ngedarkan apa? Narkoba. Ya, saya ulang lagi ya, sekedar tersiksa karena apa? Nafkah nggak lancar, itu saja boleh fasakh. Apalagi ini tadarrur, merasa sakit karena yang lanang itu nakal. Nah dulu imam-imam dulu kan nggak bayangkan kenakalan lelaki itu sampai seperti itu. Jadi contohnya mau lali nafakoi, contohnya mau nyentak, sudah khawatir orang padu. Jadi ini kan ya kata beliau terus diteruskan. Iksirul fasxi huwa tadarrurul mar'ah wa huwa mawjudun nasyama ma'isariha fa yakunu ta'duru sulal faqahu muhmal sanintah. Jadi walhasil temriki niku terus tama fi fatawi sayyidi al-alama as-sayyid Abdullah bin Umar al-Alawi al-Khadrami annahu yajuzu fasxu zawja an-nikah min zawjiha hadar akhoba bitis ati syurut min isaruhu bi aqallin nafaqah. Jadi isaruhu bi aqallin nafaqah saja sudah boleh apa? Fasxu. Tapi saya baca ini tidak dalam rangka mendorong fasxu yang karena nafkah. Biasanya orang Jawa itu relatif bagus lah. Nanti bojo melarat itu udah biasa. Karena di ini sana yang melarat, bayi melarat jadi agak imun, agak kebal. Terus dari awal ya ngerti nak keluarganya sing lanang itu melarat. Jadi apa toleransi sesama miskin itu kuat sekali lah. Tapi ini kan masalahnya ini solihatun tahta fasikin ya, solihah tahta apa? Fasik. Maka kita harus nyari solusi semudah mungkin bisa fashu dan kita harus mendorong hakim-hakim itu mempermudah apa? Fashu. Kalau dalam konteks yang tadi sampai nyun sewu, saya itu sampai pernah nangis loh. Ada perempuan solihah itu cerita dulu ya baik-baik saja. Sekarang misalnya saya itu disuruh ngedarkan narkoba misalnya, itu kan kasihan kalau mau diberi hak tolak tidak mungkin kan, karena Islam tidak memberi hak tolak pada apa? Nah maksud saya jamaah ngaji Fathul Mu'in ini seringlah diskusi itu. Nah kitab paling lengkap tentang faskun nikah itu termasuk kitab Tarsihul Mustafidin. Ini dikarang oleh Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini juga muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi karena dulu Sayyid Zaini Dahlan itu suka baca kitab Mu'in, terus murid-muridnya itu Donakriri, yang Abi Bakar Sato jadi kitab I'anatul Talibin, yang Sayyid siapa ini tadi itu Alawi bin Ahmad As-Segaf itu jadi kitab Tarsih. Ini sama-sama kitab yang luar biasa. Saya dua-duanya tak pelajari. Jadi kamu itu jangan hanya debat tentang lafaz-lafaz yang tidak penting, karena itu kadang tidak kultur kita, tapi cari yang ada di kultur kita. Wong Indonesia ini namun sekolah namulai yang mbokmu itu meskipun di kitab-kitab itu kinayatun an ditolak, kalau di Indonesia itu enggak. Berkorok bujune sepetan soal kan mulai sih. Nak mulai gua nak kangen nih, mergo sepetan.
Tapi kalau kue suara bujuku itu kalimat yang terulang-ulang. Nah itu diperdebatkan itu termasuk kinayah apa enggak? Makanya tadi kembali ke orang Pati tadi. Aku tak takut ya ini tiangnya sinten sampai kenal ya. Gak ada nomornya ya, gak ada. Kita udah dibodohin orang Pati, ya untuk mantel lah maksudnya. Lalu orang Pati itu saling ibu. Tapi dia kafarah kabeh. Kok orang Pati ngaji dia tak eleng dia kafarah kabeh. Sampai kenal tiangnya ya kenal Gus. Yang dia telepon, kalau tak ngomong, bukan usah Gus. Ini bukan usah malah. Bukan kaki kulo penting, bukan usah. Kau mau sampai dulu orang rasanya di wong alim. Setelah itu diputuskan kinayah, orang butuh niate wong iku. Jadi tapi tak takoki niate iku piye. Wah, sekarang kula ketok ngamuk, sesuk tenan iki surup-surup wae. Kula sak ngawur-ngawur kula nggo Quran. Aku sekali ngamuk sampean tok laknat dunya akhirat. Mboten Gusti kula. Salah kok. Sampeyan niate tolak. Mboten Gusti bojo kula niku nggih sik seneng kula sik seneng. Ya sudah selesai kan memang di kinayah itu butuh niat. Nah, ngomong-ngomong isin lah, nyerita masalah itu sendiri mubang seakan-akan wong liya. Iku asli mati ora pati pendatang. Pati lho. Kriminal ya jadi saya mohon lah itu apa lafaz-lafaz yang kinayah itu. Jadi kalau apa bab fashu itu ada nanti di Mu'in ya ada kitabul fashi, tapi cari di sarah-sarah itu nanti kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Aulawiyah itu jika boleh fashu hanya untuk urusan nafkah dan itu amrun dunyawiyun, hanya urusan apa dunya, apalagi urusan nyun sewu sampai kon ngelayani lelaki atau kon jual apa narkoba. Ngelayani itu tidak harus sampai zina loh. Tapi orang-orang fasik itu kan nemen kan. Misalnya istrinya disuruh ngedarkan narkoba bersama lelaki lain yang notabene juga preman. Kan gak kebayang perjalanan malam 2 hari 3 hari misalnya ngedarkan narkoba dengan lelaki yang tidak mahram dan itu orang fasik lagi kayak apa perasaan si Afifah ini perempuan yang terhormat itu enggak kebayang kan. Tapi kalau di hukum modern di Moyon Sewu dikon jadi pramugari terus tempat-tempat yang secara umum itu orang masih yakin itu terhormat kan, masih kita tidak selonggar itu lah memberi apa asal karena di pesawat itu perempuan juga apa banyak terus punya kultur apa itu menghormati hak-hak apa perempuan karena orang modern juga itu kan relatif baik lah apa. Terus bawaannya juga selalu di depan umum karena komunitas. Kalau ngejar narkoba kan bawaannya kan sendiri, masa ngejar narkoba berani tampil. Bayangkan kalau itu hadhil afifah, pergi kemana-mana dengan menjauh lelaki preman yang tidak mahramnya, tidak suami. Kemudian kamu tidak memberi hak nafas. Nah, saya terus kalau Bismillahirrahmanirrahim ini yang tak bingung termasuk contoh kinayah wakafuki tolak wala hajatali fihi. Saya untuk kamu itu juga termasuk kinayah itu li'ani tolak kuki termasuk contoh kinayah lagi walasti dizaujati apa walasti kamu itu sudah ada istri saya. Kalau ada tentara anak tu zaujiyah mutarab tabun alal insya allahi nawa wa ya'tamilu la u'amilu ki mu'amalat az-zawja bin nafaqati alaihi. Jadi bisa saja kata lasti zaujati itu kamu tidak akan saya perlakukan sebagai istri atau perilaku Anda itu tidak perilaku seorang istri. Nah, seperti ini kemudian orang mati tadi kembali orang itu tanya kamu kenal orangnya, kenal tuh gue nomornya gak ada. Jadi tak ilmu nih, tak ini hati ini betul usah. Rokok ngamuk, mau kesuai setan kan surau pun orang Jawa sadio, akhirnya aku ibu pulau, mereka mau itu sekarang kalau tunggu, pas itu pulau sempat ngomong dasar. Ya, jadi negara kita pulau, jadi pulau mohon mas nikah itu mohon diberi perhatian khusus. Karena saya ini kan hidup di Jogja, di Jakarta sering di era modern itu kan Islam diserang beberapa paham humanisme, di mana Islam itu dikritik terlalu maskulin karena memberi hak cerai lelaki tapi tidak memberi hak cerai perempuan. Namanya mereka kalau politik kok enak Islam, kalau lelaki kecewa boleh tolak, boleh mencerai, kalau istri kecewa dibujur di urui rendah di duit itu mangkel susah
kan saya di Jogja itu barokahnya ketika saya jelaskan jangan kira hak tolak itu oke lah, hak tolak hanya lelaki. Tapi ketika si perempuan ini kecewa, sebetulnya masih ada haknya, yaitu 50 atau 5 nama rafa. Kalau orang mungkin membaca itu fasun. Dengan cara seperti itu kan Islam itu tidak hanya memberi hak siapa lelaki, jauh, tapi juga memberi hak apa? Jadi kita ini kepentingannya bukan sekedar halul muskilah, mengurai masalah. Jadi kita membela Islam bahwa Islam itu memberi hak yang sama. Yaitu kalau si lelaki diberi hak tolak, kalau perempuan diberi hak bodoh atau pasku atau rafa kalau di Jawa. Karena dikatakan li anna manjatul fasqi tadarrul mar. Takbir persis seperti tadi, misalnya pasku karena jual narkoba itu kan nggak ada, tapi kita bisa pakai mafhum aulawiyah. Itu tadi kalau boleh fasku hanya urusan materi, urusan materi, kurang duit, kurang transferan, apalagi urusan pertaruhan afifahnya dia ternoda. Dan kita sebagai yang bernegara mendorong, saya sering ditamoni beberapa hakim agama, saya mesti pesen kalau ada fasku rafa yang surahnya itu surah tadarrur solihah bil fasek. Ya, yang surahnya itu tadarrur solihah bil fasek, bahwa si solihah ini tersiksa karena di suami apa? Fasek. Itu saya mohon harus dipermudah. Jadi kalau tadarrurul mar'ah bin nafaqah, kan mulai dulu pertama kita kawin wis ngerti nak lanangane iku melarat. Tanggal lahirnya pas surup, tanggal lelek kan wis melarat nanti mati lah kira-kira cara hitungan dukun niku wis. Terus keluargane wis ketok kapan melarat kok dia adik pitu kan alamat selawase kan misalnya cara lahir kan wis ngono kok daerah sing gak gowo hoki. Nah, itu kan kayak gitu kan harus dimaklumi kan min awalil amri kan wis yo ketok lah Mas. Pas lamaran umeh cuwilik dulure pitu. Wis ngono iku bapake ning Kalimantan, mboke nang ndi. Wis ribet konflik keluarga iku aromane kan wis ketara lah. Ketara nak malaikat Mikael wis pensiun wis gak tertarik nak apa bagi rezeki ning. Artinya kan nak krono melarat itu menurut saya jangan lah. Tapi kalau karena tadi Afifah saya itu sering ditamoni orang di saya ini kan banyak berkawan orang LSM ya, peneliti itu kalau cerita itu ya meskipun itu kasus yang 0, sekian persen itu sampai hatta balagha min fiskir rajuli itu sampai si nyun sewu suaminya kadang disuruh melayani orang lain itu sampai itu kan ekstrim betul sampai ya misalnya seperti ini kok terus kita fasku yang maskub apa yang enggak langsung kan aneh. Nah, termasuk di sini ada takbir tuh boleh infirad bil fashi kalau terlalu apa ekstrim. Jadi langsung infirad bil fashi dia fase sendiri. Iya, terus dia baru lapor di pengadilannya sifatnya lapor. Nah, lapor terus pengadilan harus nuruti. Ya, harus mengabulkan. Jadi kalau sudah terlalu ekstrim itu ada ulama yang mengatakan dia fasku sendiri. Ya, tapi surahnya harus yang apa ekstrim. Ya, dia fasku sendiri kemudian setelah itu baru diurus. Ya, kalau sampai kasus seperti itu kan ribet Mas Idem. Jadi ini harus saya mohon supaya itu diputuskan. Nah, caranya memutuskan gimana? Kita kan nggak mungkin ijtihad sendiri karena kita tidak mujtahid apa mutlak. Nah, caranya itu kita ngomong diulang-ulang, bab itu diulang-ulang sampai saya ulang lagi ya. Sampai itu ma'ruf. Ketika ma'ruf kita nanti dengan sendirinya berani fatwa. Bukan karena kita alim atau mujtahid. Masalah itu begitu zahir. Itu yang disebut kadang kamas tadzaruhu syekhuna. Saya beri contoh misalnya ini tak beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasih itu inda qadin au muhakkamin. Fala budda minar raf'i ilaihi. Fala yanfudu zahiran wala batinan qabla dzalik wala yuhsabu iddatuha minal fashi. Ini normatif. Fasun nikah itu keputusannya inda qadin au muhakkamin. Ini masih normal. Qala syekhuna fa in fuqida qadin wa muhakkamun bi mahalliha aw ajazat an raf'i ilal qadi ka angqala la afsahu satruse istaqallat bil fashi lid darurat. Artinya sebetulnya ada contoh istaqallat bil fashi lid darurat. Kalau sekedar nafkah saja bisa istaqallat bil fashi, apalagi yang sampai urusan tadi afifah sing tadarrurat bifa sikin. Maksud saya ngene Mas Edina iku diwaca-waca terus paham.
Ya ora usah istihad, pokoknya dekne duwe sampling lah, duwe bukti, contoh yang padanannya itu ngono wae oleh istaqal bil fasih, pemenang nganti nyuwun sewu kon ngedaro. Nah, tapi karena kita bernegara, istaqal bil fasih dulu baru tetap lapor, Mas. Jadi lapornya sifatnya biar hakim enggak punya pilihan, harus nurutin gitu. Jadi kita nanti punya fatwa yang hakim itu enggak punya pilihan gitu. Ada suratul fasih yang harus dikabulkan. Ya. Terus kita ngomong gentinan kok enak. Muhammad sini loh, biar ketemu Ustadz gak jelas-jelas. Kiai latihan, gak usah sungkan. Yang kiai betul itu saya, Ustadz Kiai tenanan. Terus mungkin wonten pertanyaan mohon nggih. Ada pertanyaan. Wonten muskap, wonten titik penjelasan. Ya dibasuh. Nggih. Mungkin wonten sekarang mana nanti? Pertanyaan atau muskapnya saking takbir atau teng wakil saged dipun caketaken. Oh, iya. Sampeyan. Loro tok lho janjine. Kale mesti disediani mangan sedekah ahlul ilmi. Tapi hadiah ya cek orang ahlus syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sultan Muhammad Zainuri ingin bertanya kepada ini kan karena saya termasuk muhibbin Ghusbah. Istaqallat bil fasih. Ini referensi atau dalam faslun fit tolak ini ada referensi seperti ini. Wattafaku ala wuku'i tolakil ghudban wa inidda'a zawalan rihi bil ghudban. Jadi seorang suami dengan keadaan ghudban terus mengeluarkan kata-kata tolak itu bisa terjadi wa inidda'a zawala syu'urihi bil ghadab, walaupun dia itu ketika mengucapkan hal tersebut tidak merasakan apa sing diucapno itu berupa bentuk tolak. Saya itu sering mendengarkan video-video dari Gus Bahak tentang masalah rujuk ya. Jadi seorang rujuk itu sangat dipermudah bagi zawaj. Fakta lapangan dalam masyarakat itu saya sering melihat seorang suami broken home bertengkar terus maksudnya cerita itu yang pati itu orang di Rembang tuh. Nggih. Niku kuatah Gus, niku kuatah. Gon murah ning kene. Tonggoku baik-baik saja. Enak wae kono. Terus dia mengeluarkan kata-kata sing menurut syarak itu tolak. Tapi bisa saya ngatanya itu banyak terjadi kasus broken home Mulai gaul tanggamu. terus dia si lelaki itu mengucapkan kata-kata yang menurut fikih itu dikatakan lafzul tolak sensori, tapi beliau itu berulang kali karena ketidaktahuannya dan minum ilmu atau bagaimana saya tidak tahu. Terus saya itu pernah mendengar pengajian beliau Gus Bahak dalam masalah rujuknya seorang laki-laki itu sangat dipermudah. Ya, saya sengaja membawa kitab Al Juz 3 dan saya juga mencatat makalah Gus Bahak referensi di sini. Dalam bab nih. Ini nih. Qauluhu wala hadda imlati'ah. Ay wala hadda alal mutalik talaqan raj'iyan imlati'ahnya qabla raj'ah wa ini taqaba tahrimahu wa dhalika lil khilafi asyhar fi ibahatihi wa husul raj'ah. Kejadian yang terjadi di masyarakat itu enggak usah mengucapkan kata-kata rojak ugi murni bekelan karo bojone iku wis dianggap rujuk. Kira-kira seperti itu. Apakah dalam khilaf syahir di sini bisa digunakan dalam masyarakat, Guys? Tahu jeneng? Iya, jadi itu saya berkali-kali, saya kan tadi bilang ya, kita kan tidak punya pilihan. Jadi kalau masyarakat kamu hukumi tolak dan dalam iddah roj'iyah, kita kan tidak mungkin hukumi itu apa? Zina. Makanya di MUIN diterangkan wala hadda in wati'a, kalau mutalik roj'i ini jima atau kelon itu tidak bisa dikhat, karena ada ulama yang mengatakan bahwa dengan jima itu otomatis dianggap rujuk. Ya sudah, kita ngikuti itu. Mana potongan-potongan wong pati terus kon nganggo kaul sing kan yo ribet. Kowe saiki ngene wae, kowe seneng tanggamu dihukumi zina apa dihukumi rujuk?
Gue jawab ya. Aneh-aneh. Biro-biro tak bantu takbir. Oh, bocah kok. Justru saking apikku, saking sayangku ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkena tak golekno takbir sing glimet-glimet ben wong iku. Nah, terus ketika khutban kok sah tolaknya. Sebenarnya orang khutban itu enggak fair. Tolak itu kan guyon ya wakoa, khutban ya wakoa. Saiki misalnya kayak lagi muring-muring, perkara kredit jatuh tempo sing akeh. Dia yang mengklaim aku pas megat bojoku itu ndak kroso. Saiki pas muring-muring masih lho dhuwit 1 miliar. Eling gak kira-kira. Utawa bojomu pas mbok tolak muni ngene. Ora usah ngomong-ngamuk Mas iki lho tawarisan teh langsung. Jadi klaim-klaim gak suur itu kan karena temanya tema yang merugikan muni ra kroso. Saiki cek ae pas muring-muring ditawani dhuwit. Moto ngene lah, misale wis ngebet wayo sama cara muring-muring ben wayo langsung eling kan. Sadar. Makanya disebut idea itu ya klaim. Kata siapa orang marah ndak punya syuur. Itu guyonannya kan gitu. Ada orang pembantu jelek mecahkan gelas itu marah majikannya. Di saat yang sama pembantu yang cantik mecahkan gelas itu tidak marah. Karena dia orang normal, ngamuk wong ayu ra iso. Harusnya gak iso dan klaim aku jenenge ngamuk wis lali piye nek ada hal yang menguntungkan juga. Ingat. Ya itu tadi. Jadi termasuk sumbangan kita semua sebagai ahlul ilmi. Kita nyari kaul-kaul seperti tadi wala hadda in wati'a. Kenapa begitu? Karena banyak ulama yang mengatakan husul raj'ah bid wati. Karena perasaannya orang sampai ngelem lagi itu yang anggap itu masih istrinya atau enggak ada yang lain enggak tahu lah gitu. Tapi yang jelas itu semua anggap aja ngono gitu. Ayo si tongkat Mas. Iya ini takut ora apa-apa. Ini loh, carane bojo seneng. Tak jawab. Jadi dalam bahasa kaidah fikih itu kan biasanya dikatakan kalau dalam kaidah fikih itu kan bahasa selain Arab itu biasanya kan tidak memiliki waduk. Nah, jadi kalau misalkan terjadi akad ataupun dalam ini adalah bab tolak misalkan, apakah semua kalam-kalam ajam selain Arab termasuk Jawa itu semua itu dimasukkan ke kinayah atau nanti berpotensi juga ada sorehnya gitu loh Gus. Tapi mungkin ini jelas salah milik kiai, wah seribet ya. Kaidah-kaidah yang di kaidah fikih itu yang kalamul ajam itu yang tidak sorih itu kan karena fikih itu dikarang orang Arab. Tapi bagi kita yang ngerti itu muta'arraf bainana, itu ya sudah kalamun mufhim. Lah nek kabeh kinayah itu utang enak, ora jelas maknane terus ora diutangi ribet kan. Begini loh tak terangkan ya. Masalah kalamul ajam itu. Di antara analisis itu termasuk kitab yang bagus karangannya Mbah Zubair itu di Al-Qalaid Al-Luluyah itu. Kalamul ajam itu muradan atau tidak? Ya bagi qailnya ya muradan. Dan itu kalau istihar fima bainahum untuk fungsi tertentu, itu ya akor syar'i. Syar'i itu akan ikrar kalau itu misalnya ada konsensus kalimat cerai itu ya syarat. Meskipun di fikih tentu enggak ada wa min syarihit tolak, cerai kan enggak ada. Tapi di komunitas kita itu sepakat kalau cerai itu syarihut tolak. Maka pasti kalimat itu atau kata itu menjadi syarihut tolak. Karena ini sudah diikat. Makanya disebut al-adat muhakamah. Adat itu menjadi pijakan apa? Hukum. Di antara contoh alat dan muhakamah itu begini. Misalnya saya punya santri Mas Edi, semoga enggak lah. Orang untungnya beras. Nah itu. Saya sering ketemu kiai-kiai itu. Gus kula niku santri ini jenengan, santri YouTube. Santri ra kena dikongkon. Karena dia kiai itu, serugi dia murid kiai dikongkon ra kena. Nek kene salah sithik, roh salah ribet. Tak baleni malih ya. Contoh yang paling bagus di antaranya itu yang ada di Al-Asbah wan Nadzair. Saya nyuruh Mas Edi, "Cung aku tukokno daging." Ya karena ini santri balelo jebule untuk tongkol. Untuk ikan tongkol ya. Saya pasti bilang ini santri goblok untuk daging kok untuk tongkol.
Padahal ketika iwak tongkol nanti cung nak mangan tongkol dagingnya ojo rine. Nah, makanya di Asbawan Nabi diceritakan alat dan muhakamah wa min furu'i hadil qaidah law qala atau law khalafa ar-rajulu la aqulu lahma la yahnasu bi aqli samad wa in sammahu wa ta'ala lahman tariya. Jadi ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging. Itu tidak melanggar sumpah ketika dia makan tongkol, ikan tongkol atau ikan bandeng. Meskipun Allah menamai litakulu minhu lahman tariya, karena lahm dengan makna ikan laut itu tidak muta'aruf. Apa? Ketika wah mangan mayur mau mangan daging, mesti pikirannya orang Indonesia daging ya daging kambing atau sapi. Dia mangan tahu, jadi apa lili? Ngomong musuh banget. Karena itu tidak makna semuta'aruf. Ya sama, misalnya orang bilang ini kamu sudah saya ceraikan, terus dia muni cerai itu kinayah kan lafaz ajam, yang stres. Jadi itu kan ya saya ulang lagi ya kita pakai al-adat muhakamarnya adatuna in qulna bi hadzal lafzi itu sharihan fitolak ya sharihan fitolak karena memang itu keguna ya. Kalau enggak gitu semua akad kita sah, enggak sah kan? Aku tuku iki kinayah. Terus tak dol kowe kinayah. Nah, kinayah. Mbok khotbah rasa engko lafate kinayah kabeh basa Jawa. Jadi hal seperti itu sudah tidak pernah menjadi perdebatan ulama karena mufti. Ya, ukurannya itu apa? Mufti. Makanya saya itu termasuk pengagum Imam Bukhari. Di antara kenangan saya sama Imam Bukhari, beliau itu sekian contoh yang luar biasa. Sama masih ingat, babnya bab tolak masih. Babu tolakil akhros, babu sihati tolakil akhros, bab sahnya tolaknya orang bisu. Itu beliau oleh cerita itu lucu. Dari hadasana sampai qala Rasulullah ana wa kaful yatim kahata ini fil jannah. Jadi saya dan yang menanggung anak yatim kahata ini fil jannah, seperti dekat ini di surga, sedekat ini kalau di surga. Terus nontonkan lagi Sayyidah Aisyah sholat lama sekali, itu ditanya ada apa kok begini, fa'asyarat nahwas sama. Terus dia cerita sampai para syurahul Bukhari itu pusing semua. Ini bab tolak kok cerita orang ana wa kaful yatim kahata ini fil, termasuk yang diceritakan asyhru hakadha wa hakadha wa hakadha, terus asyhru hakadha wa hakadha. Terus orang paham maksudnya 1 bulan bisa 30 hari, bisa buat 20 saja. Surahul hadis itu sempat ini piye maksudnya. Nah akhirnya para surahul hadis menemukan jawabannya. Imam Bukhari mau mengendikan ketika tolak itu bilaf din sorihin, berarti akhros tidak bisa nolak dong, karena tidak bisa melafatkan sorry untuk ini bisu. Ternyata Nabi yang tidak akhros saja dan kita semua tidak akhros saja cukup bi isyaratin mufhimah. Ketika Nabi mengendikan ana wa kaful yatim kahatini fil jannah, orang paham betapa dekatnya Nabi sama kafilul yatim, bahwa Nabi sangat dekat dengan orang yang merumat anak. Ketika Rasulullah mengendikan hakada wa hakada wa hakada, orang paham itu 30. Paham ya? Hakada wa hakada wa hakada wa hakada, paham bulan kadang 29. Artinya apa? Kalau isyarah mufhimah itu cukup, ya sudah, al-muta'arraf bainana apa yang mufhim, yaitu pengganti kata-kata. Jadi misalnya kata Arab itu kok induk, ya penggantinya lafaz yang induk juga, semua ta'arraf kalau itu untuk kepentingan tertentu. Paham ya? Jadi maksudnya Imam Bukhari mau ngendikan meneh ada wong akhros, wong sing natik wae nak nganggo isyarah mufhimah cukup. Apalagi sing akhros. Karena tadi Nabi saja kadang ngendikan pakai penjelasan Isa dan semuanya paham kalau maksudnya begini itu betapa dekat. Ya misalnya sampean wong pati lah, misalnya tangi turun lah, Pak Edi itu gimana gini, kan mesti paham maksudnya itu ngenyek lah. Dan ada kalau kaji itu top, kemudian ada kaji tadi 01. Tapi nak ketemu sing liyan 02. Lah berarti 01 02 ya la ilaha illallah wa la ilaha. Berarti jenis yang mudah begitu. Ya sama kan seperti orang Indonesia kan, ekonominya Pak Edi ya. Maksudnya itu oleh ya. Ya artinya orang itu pasti sepakat dengan sesuatu semufimah. Sawa ungkana dalika apa bil isyara atau bil apa bil urfi atau apalah. Bang Imran, nah coba dong cukup ngono takokno, ekstremis takokno. Terus kabeh kudu bahasa Arab. Kongkonan, order.
Jadi kiai ini takut isen ngomong ngomong kan? Monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna risana nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana. Rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ayatika ya'limuhumul kitaba wal hikmata yasakinaka antal azizul hakim. Wa ja'alna ya wasalimin wa limin wa afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Bijahil basyirin nadir Muhammad salawatuka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan ya wa tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha inda anat taridu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya sebagai penutup kula kepengin nyukani hadiah ilmu nih. Jadi kula riyen nate lami teng sarang sampai sekarang juga masih santri sarang. Dan sampai kapanpun saya pasti ngikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan mas saya sarang, terutama yang disepakati. Kalau yang nggak disepakati yang ngikuti salah satu dari mas saya sarang. Itu masalah Jumatan ya. Jumatan itu saya sering ditanya di kota. Madzhab Syafi'i itu kan mengharuskan Jumatan kalau penduduknya sudah 40. Kadang-kadang orang Pati itu ngira yang nggak 40 itu karena pedalaman. Itu kelirunya kiai-kiai ke Edi itu. Miranya kalau nggak 40 itu karena pedalaman. Saya yang merasakan jadi kiai di kota di Jogja itu. Saya pernah ya, dulu ketika tahun berapa, saya masih sering naik dan double dari Pati sampai mana? Purwodadi, setelah itu Purwodadi naik rela ke mana? Solo, setelah Solo ke Jogja, itu bertahun-tahun saya ini. Dan saya termasuk insya Allah wong soleh itu meskipun kangilan itu Jumatan, kira Jumatan itu ora lego, meskipun yang ngerti cara fikih oleh jamak ya roh. Tapi kan wong soleh Edi ngerti oleh jamak jamak. Kalau kan biasa soleh, itu tetap ra enak. Singkat cerita itu tahu Jumatan yang antarane Pati mbek Purwodadi itu umur 16. Wis ngono imame maca Fatihah koyo wong ape nglahirno kangelane masyaallah. Wah, terus suwe kangelan. Lo ngajak santri kali ini alumni MGS, alumni sarang. Iya ada dia karena enggak meyakinkan Jumatan. Kalau betul iya ada. Aku mendingin itu ya ada keyakinanmu ngono. Aku itu suara fikihnya niku dia ada. Tapi aku bayangno. Aku sing menungso sing atiku atos wae salat niku mesti tak tampa. Iku ora mentolo perjuangan iku ngono. Pemenang pangeran aku betul. Arhamur rahim. Tapi ora nonton ora mentolo lah kira-kira. Dadi aku serasa ada. Jadi salah iku loro wis jumlahe ra 40, macane Fatihah iku wis lahnan ukhilu bil makna lah cara engke-engkean. Tapi perjuangane koyo wong kelahiran. Baru runtuh sentran, aku salaman, urun sentran. Fatwa-fatwa seperti itu saya ulang lagi tidak mengikat karena kitab Mu'in sendiri tak beri contoh ya. Saya itu kalau sinau Mu'in itu mulai sinau zaman goblok sampai setengah pinter, sampai us pinter, sampai gawe setengah wali, sampai gawe wong muka safa itu tak jajal kabeh. Gawe ane wong tak jajal kabeh. Yang enggak pernah saya tiru itu sinau karena wong goblok itu ngarang niru. Wis ribet. Tak beri contoh beberapa ini kan biasa tulis ini misalnya fasul nikah, terus masalah Jumatan. Nah, ternyata di kota itu lebih banyak masih di orang yang Jumatan enggak 40. Kasusnya begini kalau di kota. Terus kita ini punya perumahan. Perumahan itu kan tempat di satu kawasan di kota. Ternyata misalnya asumsi perumahan itu rumahnya itu 100 ya. Ya mesti yang pertama nyewa itu atau yang beli di apartemen itu atau di perumahan itu kan orang 20 dulu, 15 dulu. Dan di perumahan di kota-kota alhamdulillah semenjak Islam mayoritas total di Indonesia itu kan, maksudnya mayoritas total itu jumlahnya ya mayoritas, kemampuan finansialnya juga mayoritas, kebutuhan beribadah juga mayoritas. Sehingga kalau ada perumahan 100 mesti otomatis ada paket perumahan itu nyediain apa? Masjid. Nah, mosok Gus pertama wong 20 terus wajib Jumatan. Padahal masjid sudah ada. Terus kita mau apa?
Jadi kadang-kadang malah nggak ada 40 itu contohnya malah paling gampang itu di perumahan Mas. Jadi kalau contoh di kota itu perumahan, karena perumahan pertama kan nggak mungkin langsung full. Tapi nanti nggak sampai 1 tahun Gus tak jamin 200 saja ada. Karena pas pindahan itu saya belum bawa supir saya, belum bawa ponakan saya. Ini kan orang-orang kaya. Nanti ketika dirjen atau menteri atau siapa sudah nempat positif di situ kan, supirnya datang, ponakannya datang, belum lagi nanti kroni-kroninya juga. Di songkok orang pulau, sakulan kas langsung 100 karena lipatan dari orang-orang. Nah, pertanyaannya mosok dari Jumatan ngenteni orang 40. Makanya Imam Ahmad kalau ditanya tentang itu marah. Tidak ada hadis sahih tentang syarat jumlah 40. Nah, karena kita sinau mu'in itu tidak khatam juga nggak tahqiq, kita ngira fatwa 40 itu yang dikatakan mu'in. Oke, kita sepakat iya. Tapi sebenarnya di mu'in ini tidak sarah, ini masih mu'in. Kalau ini masih mu'in, satu mu'in di halaman 40. Wasu'ilan bukiniyu an ahli qaryatin la yabluhu adatuhum arba'ina hal yusalluna jum'ah bidzuhra fa ajaba yusalluna zuhra ala madhabi syafi'i. Terus waqad ajaza jam'un mal ulama ayusallu al jum'ah wa huwa qawiyyun. Jadi Imam Bukini sendiri berkomentar yus Jumatan wae senajan ora 40 dan beliau komentar wa huwa qawiyyun. Faiza qallatu ajma'uhum man qala hadhil maqala fa innahum yusalluna al-jum'ah wa in ikhtatu fa sallu al-jum'ata sumahura kana hasanan. Wa in ikhtatu. Ya kita ora perlu ikhtiyat lah gelem Jumatan wis apa wong pati kan gelem apa? Jumatan. Nah, ini cerita. Saya tuh sering ngeluh sama santri-santri alumni itu. Kenapa sih kalau syarat 40 selalu diisnatkan ke mu'in, ke takrib? Padahal kitab-kitab ini kitab luar biasa. Saat ngarang mengharuskan 40, ternyata juga cerita kaul yang membolehkan sebelum 40 kan. Beliau komentari bahwa kaul itu juga kuat sekali. Karena nggak bayangkan kan, masa bikin masjid pertama langsung ideal khotibnya alumni Mekah. Maksudnya Mbak Edi nak khutbah ikhlas orang Arab-Arab disangoni kan ora mungkin dunia dia semangat khutbah ya perkara ngerti nak orderan sekali gak orderan ya ngapaan wong khutbah ning desa sebelah muacake tenanan semangat mergo nek bisa roe bareng ning kampung ya ngap ini ada apa ya ada masalah. Nah terus ini kitab Tazkirun Nas ini contoh-contoh karangan Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Attas halaman 169. Enggak, karena kita butuh fatwa-fatwa seperti itu butuh. Masa sudah Jumatan 16 orang macari Fatihah koyok kelahi mbok hukumi rasah wajib ada dhuwur wong kan saake kan kita Jumatan wong 200 untuk bisaroh 200.000 bariku jek ono ruang makan ning masjid wis untuk dhuwit untuk mangan iki sah. Bagaimana wis untuk dhuwit untuk mangan iki sah. Iki wis sudah 16 Maret. Masjid welek wudune nang kali aku takut tempat wudune malah didudukno kali yakin lho. Lah utara saiki keramat yo ono pantes ora lunga Jumatan. Ini didudukno kali wudune kali kok. Kadang tengah wudu ana sing kapal mili barang jenenge desa. Wah aku dadi ada. Oh anakku buah kula santriku ya ada. Mengal tamat sarang. Tapi tak kandhani terus. Kowe jane tak aku hubunganku mbek pangeran beda wis kowe ya ada. Aku ora usah. Aku ada, ajane ada ya Allah niki ada apa tak kabur. Ya ada kan nganggep salat wongku gak. Tak pikir pangeran ra mentolo, kangelane ngono dihukum ngono. Boten-boten niku rasa aku seneng sing wonge 200 mbok sami boten-boten rasa. Kemudian khotbah sami gara-gara dene sadar nek disangoni dadi akhire khotbah. Wis ngerti nek hadis Nabi wa yutina shalat wa subur wa yaqsurul khutbal jumlahnya. Kamu isin lho Mas. Niki nek khotbah teng desane ambek ning desa liya order sundi. Sundi, Bro. Sundi, Bro. Sundi. Macae. Serbanan bulanan. Ada ya. Tapi nanti desa nih gue tangi turu terus. Laut mangkat ya. Ayo no. Tapi pendek malah. Ayo.
Kalau wajah kesan untuk Faridai Habib Ahmad bin Hasan bin Abdillah Al-Abbas dalam kitab Tazkirun Nas. Tidak, supaya sampean tahu. Di Yana juga sama seperti ini. Yana juga mengatakan sudahlah Jumatan meskipun lam yablughul adat arba'in. Karena tadi jangan kira kasus itu hanya di kampung-kampung, justru seringnya itu di kota, perumahan-perumahan baru itu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru kalami Sayyidi radhiyallahu anhu fi sholatil Jum'ah. Qala radhiyallahu an innal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini min asyari talamidi Habib Abdillah Al-Haddad. Jadi murid babnya Said Abdullah Al-Haddad itu diantara min asyari talamidi itu Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang kemarin bikinnya sini tuh. Cucunya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu pernah kesini ke rumah saya. Malamnya 2 hari sebelumnya saya ketemu Mas Edi, minta terjemah. Terus tuh jadi penting konsen terjemah. Sangking rumah aku, kawan ini. Wedi nak salah, wedi kan alum Mekah kan kredibilitasnya kan turun. Padahal cara salah ya saya ora ora to. Misalnya wes untuk terjemah semua kabeh kon segep padahal bakal sopor kan ya. Seribet Mas. Innal Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi masa ila ahli al-qura as-saghirah wa amarahum ayyuqimul jum'ata wa illam yukammilu arba'in wa illam yakmulu arba'in. La siyama idza stama'a samaniya aw isna asyar wa lam ya'murhum bi adati zuhri. Menurut saya tidak memerintahkan ibadah ini penting karena mereka itu orang kampung. Mereka nak bokoni ibadah mesti pikiran mereka lah. Gimana apa Jumatan nak ijab wajib? Kini sing santri mulai cilik nak koni ibadah keberatan apa mana? Jadi jelas walam ya'murhum bi adati zuhri. Terus waja'ala dzalika ilaihi, waja'ala dzalika ilaihi terserah nak dia ada monggo nak. Jadi aku walhasil kayak aku mau bener santriku ada, kula mboten. Kula nu wae ada wedi ke takabur. Aku nek ada anggap Jumatan iki gak mosok macane wae koyo kelahiran bayi kok. Ngono wae kuwang lho. Gak mesti lho, kok apa ora ngesahno cara kula ketua mukminah gak sahno yakin lho. Padahal lahnane khulubil. Tapi wisane ngono. Ini masalah kula nak nganggo fikih wis pancen rasa. Tapi mau sing aran fikih ora langsung gak mentolo yakin. Maksudnya saya rasa ini loh, saluni Mekah pinter jebule keliru lho, aku rasa tenan lho. Apa ini Mekah kok. Tapi bisa uangnya kan. Aku tak eling-eling tak kok wudune ditono kali. Aduh, atekno wong. Terus ya jadi yang penting itu jam'un ya, kalau 2 ya janganlah 3, penting jam'un. Makanya ukurannya la syama idasta ma'a thamaniya awisna asyar, pokoknya pantasnya sudah kedelok apa? Jam'un komunitas. Nah, kamanu gila anahlil ilm fa inna ba'dhum ya'muru bi adati dzuriyah ba'dhum yaktafi bi sholatil jum'ah. Ayo melok yaktafi ta melok ada? Yaktafi wa. Itu yaktafi Pak gitu. Itu yaktafi. Jadi satu kasus di desa saya. Wah, desa. Saya kan pindah dari desa baru 2 tahun. Sama-sama masih padi. Masih padi. Jadi di dairatul muskilah. Di situ. Kita takut Edi, kita takut aku. Oh, nggak percaya nabi Pak Edi. Mau menjawab. Andrea. Kampung. Aku sudah lagam. Di kiai kok takut kiai liya. Ini santri seperti ini nggak boleh ditiru ya. Mas Dewan 2 kiai kok ora percaya kiai ini. Ya ojo tiru. Ya itu. Sepurane. Gak di Surabaya dhisik. Jumatan di situ karena memang pemahaman tokoh-tokohnya itu memang kurang. Kejadian loh. Dan seringkali rukun-rukun khutbah itu banyak yang ketinggalan. Niki moko harus kita harus husnudon kali pengiran ketompo dan itu berulang-ulang. Dan kita karena pendatang baru tidak istilahnya berani mengingatkan. Nah, itu langkah itu. Dengan itu besok. Itu tenan ta adu-adu. S2. Jeneng sapa? Isrom. Jawab sik kok nak keliru tak benerno. Dulu itu di
saya pernah punya tamu. Wongnya ya khusuk kayak konon. Tapi utek suudon. Itu masjid terkenal, yang dikomplain dia itu masjid terkenal di kecamatan, terkenal sekali masjid itu, top masjid itu. Dolan dengan kula, Gus kula niku badhe Jumatan. Imam ini boten maca sholawat. Iku sah napa boten? Aku muni kene. Sampeyan mesti jenis wong kasut, kok kobre kurkono. Sarahku iku wong Jumatan iku loro jenise. Wong khusyuk terus teko nang masjid wiridan terus kok kadang keturu ana muni ngono. Terus kaya kangkang, pokoke teko wis ra mikir mau ngenteni bare kapan dadi. Jadi nganti roh imam ninggal rukun kemungkinannya masih tok. Nak kue radok kasut itu gak iso. Jadi memang kudu ruang kasut. Yang iso niteni itu mau ngomong kasut. Akhirnya orang astagfirullah rasa istighfar itu urusan akademia. Ya nak wong khusyuk, jenis wong khusyuk kan tekan masjid jam 11 kan. Wis korban apa Mas? Nak 11 iki cek. Dadana apa wis Baqarah apa? Baqarah. Ndok. Wah, jam 11 iki awal ngawur ya. Anak fil apa nang fi saatil ula kan fakaan nama babana urusan iku babana Baqarah dijajah. Ndok. Nggih. Kangkang berarti ya, ndok. Kangkang nak berangkat jam berapa? Oh mas. Aku udah cek itu soalnya. Ngono iku zaman ning sarang golongan Edi. Guri-guri wae utawa ning sarang gak urip, Jer. Jadi aduk sapi Mas, mergo nang sarang kok urip. Dadi ngeten nggih. Kemungkinan tarkul imam ning gone ruknan arkanil Jumat. Iku cara kula niku kemungkinan iku dhenan. Mergo nak yakinan buta wong hasud. Kowe wis hasud mbek imam iku teko tek pancen neliti salah. Iku pancen mungkin eling tenan. Tapi nak kowe wong normal, umume wong mungkin gak ngerti. Kan paling oh imame Imron. Paling wis nak santri ya dari kapan ya wis ngono tok. Tema itu ora ro bakal sapa ora ro. Ayo sere ono sing eling temane pas misale di khotbah. Paling ngono curang ali sudah kok mbok kiai paling bulan baleni. Artinya setahu saya orang itu lebih ke tema itu, eling gak rukun syaratnya. Butuh hasud lah untuk niteni itu butuh. Nah hasud bisa Mas, panjang dari awal meneliti. Nah artinya gini, kalau sampean yakin betul imam itu meninggalkan rukun, yakin betul, dan rukun itu mujma' alaih. Tapi rukun mujma' alaih itu ya kecil. Karena dalam madzhab Abu Hanifah itu yang kebanyakan dikatakan rukun oleh Imam apa? Syafi'i, di madzhab Hanafi itu tidak dikatakan rukun. Jadi hemat saya ya, karena ada itu coro Jawa ngenyek uang lah. Jadi malah melahirkan konflik yang baru. Wisun loh kan. Misalnya Pak Edi ngimami gue bareng-bareng salam terus Imran ngadeg nih Allahu Akbar. Kena apa? Ya ada. Menyinggung banyak pihak. Mangkal gak jadi imam. Bareng-bareng salam terus akeh do ngadeg meneh. Iya. Itu mangkal gak kira-kira. Wis ora usah ngono wis biasa wae. Kowe kangkang wis. Wong ngger khotib kok iku wah sowe mesti ngono tok nyifati kowe. Sarahku ning ndi wong nyifati khotib ku ora penting rukun syarat e wong nduk wong wah sowe. Malah wis niteni anggar jadwal iku mbok guru-guru sowe. Ya kula waca malih kesan untuk barokah ini. Ya, jadi wa ba'duhum yaktafi bi sholatil jum'ah wa kadzalika as-salafu radhiyallahu anhum yaf'alun hirsan ala fi'lil khairi wa iqamatis sya'air. Jadi kebanyakan ulama malah setuju dai ada yo sanggep ae ben ana tren kebaikan sing gak dadekno trauma. Jadi yang perumahan usaha ada wong nasional, ketunane ra tau, sarongan ra tau, macake parlente penggaweane ning nggon elit. Pak di rumah saya kalau manggil saya Pak, orang-orang UI kalau manggil saya Pak, ini di perumahan saya ada perumahan baru yang kira-kira Jumatan 20 lah. Tapi 20 itu paling nggak sampai 1 tahun. Kita semua ini pejabat. Nanti setelah itu supir kita ikut, ajudan kita ikut, nanti langsung banyak. Nah, tapi misalnya Jumatan yang ngenteni 40 kan kesuwen kan mereka orang yang wong nanti kalau tak kangen dhuwur ya, Jumat kok dhuwur piye gitu.
Jenenge dina Jumat, ya kudune ya Jumatan. Jadi saya baru ngerti itu, ternyata yang sering kurang jumlahnya malah di kota. Karena tadi misalnya pertama saya UGM bikin masjid, atau UI bikin masjid, atau yayasan tertentu bikin, kan nggak mungkin langsung komunitasnya. Karena di situ saat itu juga mahasiswa mungkin awal-awal, ini cerita awal-awal juga baru kan, atau pabrik. Ya itu ternyata di sini dikatakan wa illam yakmulu arba'in. Terus jadi apa? Wa qala radhiyallahu anhu al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas ya walhasil itu saya ingin lah. Jadi ternyata yang dikatakan Mu'in, yang dikatakan I'anah, juga ini yang dikatakan kitab Tazkirun Nas itu sama semua. Semuanya itu ingin kita Jumatan saja meskipun jumlahnya tidak apa. Nah, terus ada ulama yang ahli fikih mengatakan kenapa harus 40? Itu ukuran qatalahumul imam. Jadi kalau sudah 40 orang nyari jalan akhror balighin kok tetap Jumatan itu imam diberi hak menegur. Jadi bukan urusan syarat sah, tapi urusan imam ini punya otoritas untuk menegur. Jadi mirip wajibnya zakat. Saya sendiri punya uang sebelum 1 nisab. Ya karena kita misalnya ingin niru orang soleh kan tetap ingin zakat. Karena uang kita meskipun tidak 1 nisab kan potensi harus dibersihkan. Karena potensi haram juga tinggi. Ya misalnya orang dungo edi, mati-ramati kan sing kayak duit. Mestinya halalnya kan ngenteni nak mandi. Ya, seperti ini kan subhat toh. Tapi misalnya rabu halal kiai mangan opo itu. Pilkada kan salam templek kiai 1 juta. Padahal sing didolak ora dadi. Halal gini kan nyepu subhat toh. Enggak sesuai order. Nah, tapi cara kula dizakati wae lah senajan to rasane iso mung 1 juta mau 20.000 wae. Cara mbahmu nang kowe nakir kancamu niati apa? Zakat to. Wong mesti kancamu ya fakir tak kancanan sapa nek ora padha fakire kan. Masa wong fakir kancanan menteri BUMN. Nah, gimana? Masalahnya itu tadi sentimen ya saya ulang lagi, saya paham. Kata yakin kalau itu meninggalkan rukun itu loh, itu kalau nggak hasud kayaknya nggak bisa itu. Kok yakin? Faktornya ini nggak tahu. Faktornya tadi apa? Nggak tahu apa itu? Nggak tahu kalau itu. Loh, justru kalau ke kampung tuh jarang loh, nggak tahu rukun kan baca teks biasanya. Ini baca teks cuman terkadang kan jiplak. Nah iya justru jiplak itu teksnya kan sudah sempurna. Dari kitab terus dipersingkat akhirnya banyak yang putus. Akhirnya diringkas sendiri, ambil dari kitab diringkas sendiri. Cuman karena dia tidak tahu syarat rukun, akhirnya ringkasnya keliru, rukunnya hilang. Ya bagus lah. Artinya bagus, pas ngerti nak goblok ya keliru lah. Nak wong goblok bener malah lucu no. Nggak kalau itu memang bener-bener fakta, tidak berdasar hasud. Saya ulang lagi. Ya tetap menurut saya ya tidak usah ditegur, nggak usah ya ada, tapi ada kearifan, ada proses regenerasi. Nanti sementara kita ngikuti kaul ulama lain, karena sentimen ini bisa meruntuhkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah itu kalau sampai mangkel darani rasa apa meneh sing rasa iki imam pertama sing tanahe diwakofno. Wes yo balik malah ribet udah sementara ditoleransi enteni matine tanteni apane lah. Utawa ngenteni kudeta KLB lah. Tapi sing apik lah ora usah muni langsung apa? Biasa. Engko sementara digolekno kaul-kaule Abu Hanifah atau apa lah wis. Cara Mbah Mun, cara Mbah Hasyim Asy'ari kan oleh taklid badal amal. Nggih. Ya kan? Ya wis mau ditoleransi sel lah. Engko ngenteni KLB. Lah ya kemungkinane loro ngenteni mati atau KLB ora gelem. Wah, angel temen. Mati muncul angel itu.
Nggih, ngoten niki pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu teman-teman tentang reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Salim atau Gus Baha. Yang mana dalam kajian kali ini Gus Baha itu membahas mengenai banyak hal sih sebenarnya, cuman pada khususnya tema kali ini mengenai bab perempuan dan bab rumah tangga, terus khususnya hak perempuan, karena memang perempuan itu tidak mempunyai hak untuk mengajukan talak, maka diberi hak untuk mengajukan permohonan agar bercerai begitu. Nah, di sini Gus Baha menjelaskan ataupun mencarikan hukum-hukum yang mana itu meringankan, dimana ketika perempuan itu memang dalam keadaan darurat, yang artinya dia mempunyai seorang suami yang mana suaminya itu fasik, kemudian dia bahkan diancam ataupun mengancam akidahnya, mengancam ketakwaannya, karena misalkan itu diminta ataupun dipaksa untuk menjadi kurir narkoba dan lain sebagainya, untuk bekerja di hal-hal yang berbau maksiat, maka itu boleh mengajukan gugatan cerai dengan alasan seperti itu, memang karena itu darurat. Dan untuk para hakim sebaiknya ataupun seharusnya itu bisa memuluskan langkah perceraian itu karena memang keadaannya darurat. Namun apabila keadaannya itu hanya termasuk karena rizki lah, atau karena keadaan ekonomi, atau karena apa, yang mana sudah ada usaha dari seorang suami untuk menjadi seorang suami yang baik, tapi memang keadaan ataupun takdirnya seperti itu, maka itu kalau bisa diberikan wejangan-wejangan terlebih dahulu, tidak langsung dimuluskan. Nah, kadang sekarang itu terbalik, suatu hal yang dengan alasan yang remeh-temeh, alasan ekonomi, alasan yang memang membutuhkan ujian, itu malah dimuluskan, dimudahkan gitu dalam urusan perceraian. Tapi kalau dalam ketika masalahnya dasarnya itu karena tekanan atau karena KDRT misalkan, atau karena tadi itu mengancam, bahkan sampai ancaman akidah, ancaman ketakwaan, ancaman ketauhidan, itu malah justru dipersulit karena memang hukumnya itu norma tidak bisa kalau ketauhidan itu. Namun Gus Baha menjelaskan bahwasannya sampaikanlah peraturan-peraturannya, aturan-aturan fikihnya, dasar-dasar fikihnya terlebih dahulu kepada umum, halayak umum, agar nantinya itu memudahkan dan membantu baik yang benar yang mana, yang tidak yang mana. Dan Gus Baha juga dalam kajian kali ini nantinya akan kita sharingkan di deskripsi, mungkin akan kita tuliskan catatan-catatannya, namun tidak kita bacakan karena nanti biar dilihat oleh teman-teman saja, oleh saudara semua di kolom deskripsi karena memang kadang admin itu terlihat seperti main HP ataupun tidak fokus, tapi ternyata itu pada aslinya adalah mencatat dari kajian dengan Gus Baha ini, mencatat catatan-catatan yang ada di kajian bersama dengan Gus Baha ini. Termasuk dalam kajian kali ini Gus Baha menceritakan bahwa beliau itu dihadiri atau ditemui oleh seorang tamu, yang mana itu bertamunya pada waktu hampir maghrib, dan itu ternyata menanyakan bab talak dan ternyata bukan, tadinya itu menyatakan bahwa itu orang lain, tetapi ternyata malah dirinya sendiri, sehingga maksud ucapan yang bisa diartikan talak itu apakah benar-benar talak atau bukan, itu sampai Gus Baha itu sedikit marah lah, karena memang persoalan talak ini harus sesuai dengan niat. Ada yang kinayah, ada yang, kalau kinayah itu kan sesuai dengan niat dari si pelaku atau dari si suami itu, apakah benar-benar memberikan talak atau hanya karena faktor kesalahan ucap. Nah, seperti itu. Namun sekali lagi, dalam artian di garis bawah untuk ngaji kali ini ada beberapa hak dari perempuan, bahwasanya perempuan itu memang tidak diberikan hak untuk talak dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah rumah tangga pernikahan, tapi dia diberikan hak untuk mengajukan gugatan perceraian, karena memang seperti tadi, ketika
tidak diberikan hak untuk talak, ya maka diberikan hak yang lainnya kan. Dan itu memang ada aturan-aturan fikihnya, dan itu bisa ya dalam keadaan darurat tadi. Apabila dalam keadaan darurat maka hakimnya harus memuluskan, harus menyegarakan, ataupun harus bisa istilahnya itu menyetujui. Namun ketika memang alasan-alasannya itu tidak biasanya hanya sekedar karena materialis, karena materi atau karena apa, ya dibimbing lagi untuk perempuannya. Ya teman-teman, nanti akan kita tuliskan di kolom deskripsi untuk catatan-catatan ngaji kita kali ini. Hanya itu saja dari kami, mohon maaf banyak kesalahan, dan ini memang tidak kita bacakan ya, karena beberapa komentar dari teman-teman juga nggak berkenan ya. Nggak apa-apa ya, kadang kita bacakan kadang tidak begitu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman, semoga ini menjadi kajian kita bersama dengan Gus Bah ini, reaction ngaji kita ini menjadi berkah, menjadi kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat, dan semoga kita Gus Bah itu mendapatkan apa istilahnya ya, sebuah ini menjadi amal ibadah Gus Bah yang berkah untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah, yang mana nantinya insya Allah kita bersama-sama sampai ngopi bareng di surganya Allah bersama dengan Gus Bah dan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.